Salam keluarga seperjalanan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah mengapa engkau tertawa? Saya bacakan di dalam dua pasal yang kita bersama-sama lakukan. Kitab Kejadian pasal 17 dan 18 dan fokus di dalam ayat pasal 18 ayat yang ke-12 sampai 15 mengatakan demikian. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Sebab itu ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita atau mungkin orang lain tertawa karena sesuatu yang kita lihat, kita dengar, yang membuat kita merasa geli dan ada hal-hal yang menghibur dan kita tertawa. Tapi juga ada fakta di dalam hidup kita atau orang lain yang membuat kita bisa menertawakan karena sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil, sehingga tanpa sadar atau sadar kita menertawakannya. Inilah hal yang pernah dialami oleh Sarah ketika Tuhan memberi konfirmasi kepada Abraham sekali lagi tentang perjanjiannya bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki, anak perjanjian dari Sarah istrinya. Sedangkan sesungguhnya Abraham pun pernah menertawakan ketika usia dia 90 tahun. Pada waktu itu ketika mendapatkan konfirmasi sekali lagi dari Tuhan bahwa dia akan mendapatkan anak laki-laki dari Sarah. Tetapi Abraham mengatakan, tertunduklah Abraham dan tertawalah serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pasangan suami istri yang tertawa dalam hatinya. Dan juga ini menjadi sebuah pernyataan bahwa ini menjadi sesuatu yang mereka tanyakan baik Abraham dan Sarah. Mungkinkah Tuhan menggenapi perjanjiannya? Namun saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar secara manusia hal yang sepertinya tidak mungkin terjadi. Abraham yang sudah berumur 90 tahun, 99 tahun, dan Sarah yang berumur 89 tahun mendapatkan perjanjian ini sekali lagi. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah. Sarah geli, Sarah tertawa. Sarah menganggap ini sesuatu yang tidak mungkin. Dan dia belum bisa mempercayainya. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mengatakan kepada Abraham, mengapa istrimu Sarah tahun depan pada waktu ini juga engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham sudah mendapatkan konfirmasi sebelum menamakan dia Ishak. Dan kemudian Tuhan menegaskan kembali bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kemudian diberi nama Ishak. Tahun kemudian hal ini benar-benar terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan kepada Abraham dan Sarah bahwa mengapa engkau tertawa? Mengapa saudara? Karena Tuhan meyakinkan, firman Tuhan mengatakan, sungguh ini akan terjadi dan engkau akan melahirkan anak perjanjian. Sebab apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dia lakukan di dalam menggenapi perjanjiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur. Genap usia 90 tahun dan genap usia 100 tahun. Sarah mendapatkan anak laki-laki, maka dia mengatakan, maka aku pun dan banyak orang tertawa. Dan anak ini pun dinamakan Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur ketika Ishak lahir itu menunjukkan Allah menepati janjinya. Bagian Abraham dan Sarah adalah dia hidup di dalam
anugerah untuk tetap beriman dan tunduk meresponi rencana Allah. Dan itu pun tergenapi. Saudara, kita bersyukur karena mengapa? Melalui Ishak yang dilahirkan, perjanjian Allah tentang penebusan, tentang keselamatan itu telah digenapi. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Mari syukuri, karena melalui karya Kristus sebagai penggenapan perjanjian di mana Ishak lahir, dan Kristus dari garis keturunan Ishak itu dilahirkan dan mau mati dengan cara terkutuk untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Mari saudara, banyak hal di dalam dunia ini yang membuat mungkin orang lain tertawa dan menertawakan karena sesuatu yang tidak mungkin. Ada peristiwa-peristiwa hidup saudara yang sepertinya juga mungkin saudara mengatakan itu sesuatu yang mustahil. Tetapi keselamatan kita adalah pekerjaan Allah yang mustahil tetapi dikerjakan dengan luar biasa. Maka kita percaya perjalanan hidup kita, tantangan, kesulitan, hal apapun, biarlah kita boleh berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk memelihara, menyertai, membimbing kita sebab Dia menyelamatkan kita. Amin.